bercanda selamat pagi. Balik lagi di Bercanda Pagi. Nah, kita udah ada Kinos di sini. Dan menu kita hari ini adalah cewek kudu strong. Strong pak, E-nya yang dibaca dong. Strong. Oh, iya. Cewek kudu strong. Ya, Kenapa tapi tamunya saya Pak Wendy ya? ya kan ada hubungannya dengan istri Anda. Iya, si Andra kan strong banget kalau saya lihat. Pagi-pagi udah bangun kerja siaran. Nah, ketika Gina Matanya bangun biasa pagi. aja dong, kalau nggak suka bilang aja. Makanya. Maaf Bayu, maaf Bayu. Gina bangun pagi-pagi terus udah langsung siaran. Anda diurus gak sama Gina? Saya pagi-pagi bangun juga. Oh. Oh iya, Kerja betul, juga. udah pasti. Iya, laki-laki harus bangun. Kerja juga. Masa istrinya doang. Karena kan Kino juga siaran ya, Iya. kalau nggak salah ya? Kino Udah siaran nggak? alhamdulillah udah dipecat. Oh. Oh, berarti udah enggak. Ya, semenjak Tapi pandemi tetep- lah, semenjak Tapi tetap pandemi. bangun pagi dong. Bangun pagi gitu kan Anak ada anak-anak berapa? sekolah. Anak ada berapa? Anak 2. Wah. 2, ya wajar lah bangun pagi. Gina tuh berarti penyiar, Ya. pengusaha juga, ibu rumah tangga juga, Ya. istri juga. Ya. Multitasking kalau orang bilang kan, cewek tuh hebat bisa menjalankan semua. Kadang-kadang sambil masak, gendong bayi, sambil terima telepon, itu bisa dilakukan dalam satu kurun waktu. Ya. Dan suaminya cuma jongkok gini dong. Nah, Gina, menurut lu termasuk sosok yang wanita strong atau masih belum? Cek 1 2 3. Enggak ada. Nyala. Gini nyala. Cerita. Di rumahnya lah. Enggak. Ya nyala lah. Nyala dong. Ya iya nyala. Iya. Ah, nggak kompak. Ya, lagi Makanya kompak lu berdua. lagi masih ditanya aja Bi. Ini gara-gara terong nih. Jadi begini. Lu Udah jadi ribut lagi ntar. Gina iya termasuk yang bisa melakukan banyak hal dalam waktu yang Bersamaan. samaan gitu. Kecuali Gina tuh cuman nggak bisa bangun pagi kalau lagi libur. Oke. Sama jangan suruh ngomong aja dia. Sakit kuping saya. ngomong. Iya. Tapi kan suami istri juga seneng ngomong. Iya. Berjodoh di situ. Iya kalau nggak ngomong nggak dibayar. Betul Iya. sekali. Lucu aja sih Kinos nih, makin lucu nih. Kita nanya nih, jujur. Pernah gak ngerasa insecure sama pencapaian dari Gina? Oke, jujur li aja nih ya. Asik. Li. Honestly. Dulu sebelum nikah nih Pak Haji, gue malah sebelum nikah gue bilang jujur-jujuran aja. Misalnya besok-besok penghasilan lo atau pendapatan lo, income lo lebih gede dari gue gimana? Oh, itu pernah lo omongin lu? Iyalah, dulu kan dia namanya jauh lebih besar daripada gue sampai sekarang gitu Iya. kan. Sabar. Kan kita ngobrol santai di pagi makanya. hari. Iya, Waktu. gitu Iya, kan, iya, gitu kan. Rezeki suami, rezeki istri. Rezeki istri, rezeki istri. Sabar, nggak usah emosi. Nggak usah emosi. Gitu dia bilang, dia malah marah digituin waktu itu karena dia bilang gue nggak pernah mikirin ke situ gitu. Pokoknya selama lu ada buat gue itu udah cukup gitu. Waktu berjalan gue menyadari bahwa dia adalah cewek yang mandiri gitu ya, orang yang punya cewek yang punya otonomi sendiri, swasembada sendiri gitu. Orang yang udah mandiri itu cuman butuh 2 menurut gue, tanggung jawab sama loyalty gitu, loyalitas. Berarti income nggak termasuk di situ ya? Tidak termasuk hitungan mandiri ya? Selama gue tanggung jawab, buat Gina tuh cukup. Keren. Iya. Tuh, tapi tuh ada tuh. Kinos minder karena penghasilan Gina lebih besar. Gitu. Dulu sempet gue merasakan itu gitu, kayak gengsi gitu yuk. Si laki-laki. Iya. Tapi kayak Ayu gitu sekarang penghasilan luar biasa. Oh, luar biasa dia. That's why itu mungkin jadi salah satu faktor sampai sekarang nggak nikah gitu kan. Karena menurut dia mungkin, gua ngapain perlu laki-laki bukan nggak sih? Enggak. Pada takut yuk, pada takut yuk. Tapi benar tadi apa yang dibilang Akinos, perempuan mandiri itu cuma butuh 2. Iya, tanggung Tanggung jawab. jawab dan loyalitas. Iya. Ngerti nggak loyalitas? Ngerti Rason? Jangan ke gue dong, jangan ke gue. Iya itu betul. Apalagi Iya kan? yang dibutuhkan cowok mandiri. Selama Gina atau mungkin si istri ngelihat ini suami gue mau kerja, mau berusaha, itu udah Tapi lu pernah value gak? yang bagus. Maaf, lu pernah gak kepikiran kalau memutuskan untuk udah lu di rumah aja, gak usah kerja, biar gue yang kerja? Pernah kepikiran sebelum menikah, tapi setelah menikah kayak terlalu egois aja gitu. Dan lumayan bisa bantu gue juga, kenapa enggak sih gitu loh. Hari gini gitu lo masih kerja keras sendiri.
Iya, iya. Lu mau anak mau disekolahin di luar negeri tapi lu kerja sendiri kayak berat gitu. Kenapa Pak? Kenapa? Gue nanya gitu, gue gitu soalnya. Nah, ini ada Enggak itu mungkin satu gini, Wen. cerita. Enggak itu mungkin itu sebuah bentuk pride seorang laki-laki kali, Wen. Iya, Iya. nggak tahu ya mungkin ya kalau gua bukan ngelarang ya, kalau bisa misalkan di rumah biar gua aja yang mencari nafkah. Nah kalau gue tuh mau nyari suami kayak begitu tuh. Gak ada yang nanya ya? Ya udah, gue diem. Udah gue diem. Gitu. Bokap gua gitu, Pak Wendy, bokap gua gitu. Nyokap gua tuh nggak boleh kerja. Nah, ada kejadian lucu. Gua ngomong sama Kauki waktu itu, Kauki umurnya 3 tahun atau 4 tahun. Ya. Man to boy lah ya. Nah, nanti kalau kamu sudah besar, punya pasangan, kalau kamu bisa cari nafkah sendiri, kamu cari nafkah sendiri. Biarkan istrimu di rumah menikmati hasil jerih payahmu bersama anak-anak, mendidik anak gitu. Oke. Jadi laki-laki harus tanggung jawab. Oke? Oke. Besok ya dia berangkat sekolah. Guru-gurunya yang cewek diusir dari sekolah. Kenapa? Ya disuruh pulang. Miss, ngapain di sini? Hah, kenapa kau Ki? Kata ayah, cewek nggak boleh kerja. Miss pulang aja. Salah lu. Bener kau Ki ngomong begitu. Gurunya laporan ke bini gua. Terus kata bini gua, maaf ya Bu, maaf banget. Itu maksudnya nggak ke situ. Cuma anak kecil kan nangkapnya selalu kayak gitu. Tapi kalau dari era-era zaman dulu mungkin laki-laki itu harus sebagai kepala rumah tangga dia harus yang mencari nafkah. Itu zaman dulu. Jadi merasa pride-nya udah lu nggak usah kerja gua aja. Iya. Tapi kalau sekarang kan enggak. Sekarang ini kita udah sifatnya suami istri itu adalah partner. Betul. Iya. Jadi udah kayak tim. Ya. Gitu. Ah, nggak setuju saya. Nggak bisa. Saya udah capek nyari kerja. Kalau ntar dapet suami ya suami saya yang kerja. Nggak bisa begitu caranya. Nggak ada yang nanya lagi. Oke. Ya kembali lagi kepada konsep Iya. Konsep rumah tangga. pasangan Iya, seperti apa. kalau Bapak Wendy bilang gitu sama istri gitu nggak usah kerja, tapi istrinya nggak keberatan, menurut gue nggak masalah Nggak masalah juga, iya. Masalah juga. Kalau gue kan mendapatkan Gina dalam Karena kondisi dia udah seperti bekerja, itu. udah wanita karir, kayaknya nggak adil aja kalau gue, lu Tiba-tiba berhenti berhenti. kerja, Ya. gitu. Putusin karir lu kan nggak enak gitu. Tapi sih sekarang sih gue mulai melonggarkan itu gitu, mulai artinya oke. Sekarang bisa mulai ya melakukan sesuatu, bekerjalah dalam tanda kutip, ngebantu-bantu gue. Kegiatan di rumah ya. Kegiatan nggak cuma di rumah. Sini main mana komplek. Nggak apa-apa yuk. Nah, Kan bisa bekerja dari rumah ya Wen ya. nah itu dia bekerja Misalnya dari rumah. suami punya penghasilan dari luar, istri yang mengelola di rumah bikin apa gitu. Yang penting sih sebenarnya bisa bagi waktu. Ya betul betul. Karena jujur ya mungkin gue egois ya sebagai seorang pria, ketakutan gue misalkan gue udah kerja nih, udah kerja keras. Terus istri gue juga kerja, akhirnya anak-anak nggak ada yang ngurusin. Iya. Nggak tersentuh Persis, sama betul. orang tua sama Itu tanggung jawab nomor satu yang nggak boleh dilewatin. That's why kenapa wanita dibilang multitasking, semua bisa dikerjain dalam waktu yang bersamaan. Tapi Ayu bilang dia pengen jadi cewek yang kuat, Nos. Nah kalau lo pengen jadi cewek yang kuat, lo harus contoh nih. Yang ini. Saga yuk kayak gini yuk. Nih, kayak gini. Belum. Lo mau kayak gitu? Tuh. Kayak gitu mau? Saga kayak gitu. Maksud lu nyuruh gua bubarin tawuran. Iya. Lu nyuruh gua apa namanya Naruh motor di pala. Naruh motor di pala. Lu nyuruh gua ngangkat areng. Maksud lu begitu Nerobos banjir. Ya bukan begitu caranya, cewek Nah kuat. itu kuat yuk. Itu cewek kuat. Ya itu bener kekuatan fisik bener, tapi nggak begitu juga. Masa gua disuruh misahin orang tawuran? Gila, ngaco aja. Ya mohon maaf ya, Ayu kalau untuk misahin orang tawuran kayaknya susah. Tapi kalau bikin orang tawuran kayaknya gampang. Oh iya, weh. Tapi bicara soal kuat, bukan cuman Minum. ya, bukan cuman Gina yang kuat. Ya. Kinos juga loh. Iya. Kinos ini nggak pernah pilek. Masa? Kinos. Oh iya benar. Luar biasa. Ya kan obat pilek. Besok masuk nih. Besok masuk nih. Besok masuk nih. Ada. Besok masuk nih. Besok masuk nih. Besok Makanya masuk gua nih. pancing. Apa rasanya? Seger banget. Luar biasa. Iya acara pagi belum ada sponsor, yuk masuk. Tapi
Tapi kan cowok kan nih gue mau nanya nih ya, cowok kan identiknya kuat, nggak pernah nangis. Tapi katanya kalau dibilang ada yang bilang cowok tuh nggak boleh nangis, itu bener apa enggak? Menurut lu setuju apa enggak? Justru harus nangis. Boleh Karena kalau nggak nangis, memendam sendiri bisa bahaya. Ada nggak cowok yang selama ini nggak pernah nangis, maksudnya dia pendem aja gitu? Ada nggak? Pernah? Ya ada kalau tanya ada mah Ada aja. Cuman, Tapi nih, air mata diciptakan untuk apa? Pasti ada fungsinya untuk dikeluarkan. Salah satu bentuk rilis emosi. Tuh, boys don't cry. Benarkah anak laki-laki tidak boleh menangis? Boleh. boleh. Dan sebenarnya malah wajib kalau misalkan udah ngerasa nggak kuat banget, ya udah nangisin aja. Terus dulu dibilang cemen, nggak ngaruh. Kita sama-sama manusia. Biasanya kalau anak laki-laki biasanya sering nangis karena apa? Nah, Baru dibilang gini kalau yang bapak-bapak udah kalau yang kayak gini nggak boleh. Apa-apa nangis nggak boleh. Kenapa nangis? ada masalah. ketindihan gue. Boleh dong nangis. Boleh. Orang kejepit masa nggak mau nangis? Ya boleh. Oh itu berarti salah satunya. Iya. Itu pilihan hidup kalian ya. Iya. Ya. Tapi kalau ditanya-tanya terakhir nangis kapan Pak Haji, masih inget nggak? Pas lebaran. Oh iya, sungkem atau apa nih? Iya maafan sama Gua sungguh anak, nggak pernah sama nangis. istri, sama keluarga. Hah? Gue sungguman gak pernah nangis. Mungkin banyak salah kali. Enggak, dia waktu itu sungkem, nangis. Lagi maaf-maafan, karena nggak dimaafin. Jadi, Oh, yang paling gampang bikin gua nangis itu kalau udah bicara soal nyokap. Oh, Apapun itu, orang itu tua, pasti, orang tua. pasti itu. ya keluarga lah ya. Keluarga. Nomor satu. Makanya pas sungkeman sama nyokap waktu lebaran juga itu gua nangis. Berasa banget ya. Oh gue pernah waktu itu sungkeman lebaran sama nyokap gue nangis. Karena Ma maafin aku ya, iya. Pas gue gini gue nangis deh. Kenapa? Bukan mak gue. Masih apa? Ya udah, nanti kita balik lagi tetap di Bicara Pagi.